Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Fikri Lubis dengan NIM 2122406 dari PLK. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu salah satu sejarah mengenai cerita tentang sahabat Rasulullah yang sangat banyak digemari oleh umat Islam, yaitu sahabat tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini selain dia orang yang keras, selain dia orang yang pandai memimpin, dia juga pandai dalam keadilan. Umar bin Khattab ini juga termasuk kepada para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Yang pertama dari keadilan keteladanan yang kita bisa ambil dari Umar ini adalah kekuatannya, kekuatan dan prinsip hidupnya. Nah, Umar bin Khattab ini dikenal di kalangan masyarakat Mekah sebagai seorang pegulat yang sangat kuat. Pokoknya ketika di Mekah itu hanya Umar dan Hamzah orang yang paling kuat di antara berbagai orang-orang yang ada pegulat yang ada di Mekah. Umar ini postur tubuhnya tinggi, ketika dia naik unta bahkan kakinya bisa ketika dia ingin naik kuda bahkan kakinya bisa sampai ke tanah, saking tinggi dan tegapnya Umar. Lalu kekuatan Umar ini sangat kuat. Dia bahkan bisa melawan 10 pemuda Mesir dan 10 pemuda Mekah hanya dengan satu ronde saja. Lalu prinsip hidup Umar ini dikenal dengan orang yang bijaksana. Dia selalu berpikir sebelum berbuat. Dia bahkan memikirkan apa saja yang akan terjadi jika saya berbuat sesuatu. Bahkan ketika Umar bin Khattab ini masuk ke dalam Islam, dia dijuluki oleh Rasulullah sebagai sebab-sebab turunnya ayat. Karena Umar ini dialah yang mencetuskan beberapa keinginan-keinginannya atau gerakan-gerakan yang akan diberikan kepada Rasulullah, saran-saran seperti, ya Rasulullah, kalau memang agama Islam ini benar, kenapa kita harus diam-diam? Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Lalu setelah Umar berkata demikian, maka turunlah surat Ya Al-Muzammil, Ya Ayyuhal Muzammil, atau turun juga surat Ya Ayyuhal Mudassir, wahai orang-orang yang sedang tertidur, kum fa'anzir. Itulah menjadi penyebab turunnya ayat. Maka Umar ini dikenal juga sebagai penyebab turunnya ayat. Yang kedua, kekuatan dan prinsip. Yang kedua kita bahas tentang keadilan. Keadilan seorang Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, ketika menjadi Amirul Mukminin, dia mengatakan, andai saya disuruh memikul 2 gunung Uhud, maka itu lebih ringan daripada saya harus menjadi Amirul Mukminin atau menjadi pemimpin di antara kalian. Ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin, di suatu cerita ada mengatakan bahwasanya anaknya Abdullah bin Umar menjual unta di pasar unta nih. Padahal Abdullah bin Umar ini menjual unta dengan hasil keringatnya sendiri, dengan cara kerjanya sendiri dan dengan usahanya sendiri. Namun datanglah Umar ini ke tempat pasar jual unta tersebut. Dia melihat bagaimana unta-unta di sini, apakah lancar? Ketika Umar bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang ada di situ, lalu sahabat Umar ini berkata, lancar ya Amirul Mukminin, di sini semuanya berjalan dengan sesuai perintah Anda. Lalu bagaimana dengan padang rumput dan air yang telah kita siapkan untuk orang-orang mukmin yang ingin menjual untanya, kata Umar. Lalu sahabat ini mengatakan, semua sudah terkondusif dan semua sudah terkendali oleh dunia. Setelah itu Umar berjalan Umar mengelilingi pasar melihat unta-unta. Namun di suatu toko, di suatu peternakan yang berbeda, Umar melihat kenapa di sini untanya gemuk-gemuk, sementara di pasar-pasar yang lain untanya itu kurus-kurus. Lalu ditanyalah sama Umar, ini perusahaan milik siapa, kata Umar? Kenapa untanya gemuk-gemuk sementara unta-unta yang lain itu tidak terlalu gemuk atau kurus-kurus? Lalu dibilanglah sahabat ini adalah peternakan milik anakmu Amirul Mukminin, katanya. Peternakan milik Abdullah bin Umar. Langsung ketika itu Umar memerah wajahnya. Dia mengatakan, silakan panggil dia ke sini, aku ingin berbicara kepadanya. Lalu dipanggillah Abdullah bin Umar dan menghadaplah Abdullah bin Umar dan berkata kepada Abdullah, mengapa engkau
memiliki unta yang gemuk-gemuk, sementara peternakan lain untanya kurus-kurus. Lalu Abdullah bin Umar ini mengatakan, sesungguhnya aku telah menjaga dan merawat unta-untaku dengan sepenuh hati. Aku giring mereka memakan di padang rumput, aku bawakan air untuk mereka, dan aku berikan vitamin-vitamin kepada mereka supaya mereka tumbuh dengan besar. Lalu Amirul Mukminin tidak senang dengan jawaban Abdullah bin Umar. Amirul Mukminin mengatakan, tidaklah demikian. Sesungguhnya orang-orang memberikan lahan yang lebih banyak kepada kamu karena kamu adalah anak dari seorang Amirul Mukminin. Lalu Umar mengatakan, sesungguhnya kamu ambillah modal yang ada pada unta kamu, lalu untung dari unta kamu itu berikan kepada Baitul Mal. Begitulah saking hati-hatinya Umar dan adilnya Umar ketika dia menjadi seorang pemimpin. Dia takut mentang-mentang ini anaknya lalu diperlakukan istimewa, dia takut dia berlaku tidak adil kepada orang-orang. Maka dari itu Umar mengatakan, kamu ambil modal dari penjualan kamu, lalu untungnya kamu serahkan ke Baitul Mal. Selanjutnya kita bahas dari ketaatan Umar. Umar bin Khattab ini, walaupun kita kenal sebagai seorang yang sangat keras, sebagai seorang yang sangat kuat dalam bergulat, apalagi ketika dia sudah berjalan dengan pedang, itu masyarakat Mekah akan takut dengan kedatangannya. Lalu ketaatan Umar ini ternyata tidak seperti apa yang dicerminkan oleh wajahnya. Ternyata hatinya lebih halus dan lebih lembut daripada sangat wajahnya. Suatu ketika Umar mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, andaikan turun suara dari langit dan mengatakan semua orang di dunia dipastikan masuk surga kecuali aku, kata Umar. Maka di situ Umar kecuali satu orang. Maka di situ Umar mengatakan, aku takutnya satu orang itu adalah aku, kata Umar. Begitulah saking takutnya Umar dengan apa yang telah diperbuatnya. Saking kuatnya ketaatan, kuatnya iman seorang Umar ini, dia takut. Padahal amalan-amalan yang dia buat, segala sesuatu yang telah dia kerjakan dengan adil, dengan baik hati, dengan sabar, semua itu padahal semua hal-hal yang baik. Namun ketika dia mengatakan ketika ada turun suara dari langit dan mengatakan semua orang pasti masuk surga kecuali satu orang, dia masih takut bahwasannya yang satu orang itu adalah dia, karena dia takut bahwasannya semua perbuatan dia itu menjadi perbuatan sia-sia karena kesombongan. Mungkin itu aja yang bisa kita pelajari untuk ketaatan atau keteladanan Umar bin Khattab. Untuk materi selanjutnya akan kita jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.